Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Paripurna Baitus Salam yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masih pada bab kalamullah yang insyaallah mungkin selesai hari ini. Kita lanjutkan. Walaisal muradu annahu ta'ala ibtada'a kalaman thumma sakata li annahu lam yazal mutakalliman daiman wa abadan. Bahwasanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah selalu berfirman, atau bahasa kita selalu berbicara, daiman wa abadan, terus menerus selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa berfirman terus menerus. Satu contoh dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya abdi qad kabaru sinnuka wa taqwa adamuka, dan seterusnya. Bahwasanya kalau pagi, ketika pagi dan petang menjelang matahari terbenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan teguran kepada hamba-hambanya yang rata-rata usianya senja. Bukan kepada khusus mereka, tidak kepada semua, tapi yang diutamakan kepada yang usia senja. Jadi kata Allah, wahai hambaku, telah putih rambutmu, telah rapuh tulangmu, telah keriput kulitmu, beruban rambutmu, maka sebab itu kamu patuhlah kepada perintahku, malulah kepadaku, kata Allah, sebagaimana aku malu untuk memberikan siksa kepada kalian. Jadi kalau orang-orang yang usianya sudah senja, setiap pagi dan petang Allah berfirman memberikan peringatan, memberikan teguran. Maka kita doakan saudara-saudara kita, mungkin kerabat dekat kita yang usianya sudah senja, sudah lanjut, tapi belum mau beribadah, belum mau menegakkan sholat yang 5, kita doakan agar mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu berkalam, Allah selalu berfirman abadan, selama-lamanya. Dan lanjutnya, waruwiya anna Musa alaihissalam kana yasuddu udunaihi inda qudumihi minal munajati li alla yasma'a kalamil khalqi. Jadi diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hijabnya dibuka. Jadi hijab daripada sifat kalam Allah dibuka sehingga ia bisa mendengar firman Allah secara langsung dan juga mendengar kalam makhluk Allah. Jadi mungkin ketika itu ada malaikat yang sedang berbicara kepada Allah, melaporkan amal ibadah manusia, amal baik dan amal buruknya, dan hijabnya dibuka. Di situ Nabi Musa mendengar suara makhluk Allah. Kalamil khalqi likaunihi la yastati'u sama'ahu li'annahu sara indahu ka'ashaddi ma yakunu min aswatil bahaimil munkirah. Jadi Nabi Musa diperdengarkan percakapan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengar suara makhluknya saja ditutup telinganya. Tidak sanggup Nabi Musa mendengar karena suara dari mereka, dari makhluk-makhluk ciptaan Allah itu sebagaimana suara min aswatil bahaim, sebagaimana suara hewan al-munkirah yang sedang mengamuk. Kerasnya luar biasa. Itu kalamnya makhluk. Bagaimana ketika mendengar kalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi madaqa min alladzati allati la yuhatu biha inda sama'i kalami man laisa kamitsli syai'un. Yang jelas antara percakapan Allah dengan makhluknya tidak ada percakapan makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kalam Allah adalah yang maha sempurna. Wa qad asyraqa wajhuhu minan nuri famara'ahu ahadun illa 'ama fatabarqa'a wa baqiyal barqa'u ala wajhihi ila an mata. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam hijabnya dibuka, bisa mendengar kalamullah,
Selesai itu wajah beliau bersinar, wajah beliau bercahaya. Di sini dikatakan waqad asyraqa wajhuhu minan nur. Terus famara'a ahadun illa ama, kalau ada orang yang melihat wajah Nabi Musa alaihissalam yang bercahaya, mereka akan menjadi buta ama. Maka dikatakan Nabi Musa ketika bertemu dengan umatnya, beliau pakai penutup wajah, atau lebih gampang kita bilang cadar lah kira-kira, tapi nggak mungkin laki-laki bercadar. Pernah ditanyakan kepada murid-muridnya Nabi Musa alaihissalam, mengapa engkau menutup wajahmu wahai Nabi Musa ketika berjumpa dengan umatmu, ketika berjumpa dengan orang banyak? Kata Nabi Musa, wajahku bercahaya sebab hijab kalam antara aku dengan Allah dibuka. Saat itu aku bisa mendengar kalam Allah. Sebab itu wajahku bercahaya, dan aku takut ketika orang melihat wajahku bercahaya, matanya akan menjadi buta. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dekat dengan Nabi Musa, murid utama, ketika itu wajahnya, cadarnya bisa dibuka. Dan di sini dikatakan Nabi Musa menutup wajahnya, memakai cadarnya ketika beliau berdakwah kepada umatnya. Fatabarqa'a wa baqiyal barqa'u ala wajhi ila an mata, sampai Nabi Musa meninggal dunia. Jadi ketika beliau berdakwah, sebelum beliau wafat, beliau tutup wajahnya, kita berhadapan dengan umat, dan beliau lakukan itu sampai beliau meninggal dunia. Wa qad ajma'a ahlul adyani wal milali ala annahu ta'ala mutakallam. Dan semua di sini para ulama-ulama bersepakat bahwasanya mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala berbicara atau mutakalliman abadan, selama-lamanya. Wa aidun kullu hayyin qabilun littisafi bil kalam wal qabailu lisyai'i la yakhlu anhu aw an biddih. Dan setiap makhluk yang Allah ciptakan itu juga Allah sifati dengan kalam. Contoh, Allah menciptakan kita manusia, kita bisa berbicara. Allah menciptakan hewan, hewan pun berbicara. Mereka berbicara dengan sesamanya. Kalau kita lihat siapa yang diberikan kelebihan Nabi dan Rasul bisa berbicara dengan hewan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau berjalan, ada semut yang melintas, lalu Raja Semut berkata, "Minggirlah kalian, berhentilah kalian." Menghindar karena khawatir akan terinjak oleh kuda tentara Raja Sulaiman. Akhirnya Allah Subhanahu memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman bisa mendengarkan percakapan semut tersebut, dan beliau pun tersenyum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihentikan tentaranya agar semut itu bisa lewat. Allah abadikan nama semut dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Naml. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan, menciptakan pohon, diberikan nyawa. Apakah pohon bisa berbicara? Apakah bisa berbicara dengan sesamanya? Bisa, karena tumbuhan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwasanya kita tak boleh sembarangan mengambil daun dari pohon yang tidak kita manfaatkan. Mungkin kita berjalan-jalan, ada pohon, kalau dia tidak mengganggu jalan, tidak apa, nggak boleh kita pangkas sembarangan. Kenapa? Karena daun itu berzikir kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang bertasbih, kita patahkan, lalu dia mati, kering, berhenti tasbihnya, maka besok kita akan dituntut oleh daun tersebut bahwasanya belum saatnya aku berhenti berzikir, tapi sudah engkau hentikan. Tetapi kalau memang itu mengganggu jalan kita, kita gunakan daun itu untuk makanan ternak kita. Intinya kita mengambil dari pepohonan, itu adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak mengapa, tidak masalah. Tetapi ketika kita mengambilnya dengan sia-sia, maka besok ada tuntutan bagi kita, karena mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi yang diberikan kelebihan bisa berkomunikasi dengan pohon? Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria dikejar oleh tentara Herodes, waktu itu beliau hendak dibunuh, berlari Nabi Zakaria ke hutan. Sampai di tengah hutan beliau terkepung oleh tentara Raja Herodes. Lalu ada pohon besar, ia pun berkata, "Wahai Zakaria, wahai hamba Allah, masuklah ke dalam diriku." Pohon itu berkata, akhirnya terbelah
Pas pohon besar itu terbelah menjadi dua, diizinkan masuk Nabi Zakaria atas izin Allah, masuk Nabi Zakaria ke dalam pohon tersebut. Tapi iblis melihatnya. Apa kata iblis kepada tentara? Kamu tebang pohon itu, Zakaria ada di dalamnya. Akhirnya digergaji pohon besar itu, dan qadarullah Nabi Zakaria wafat di dalam pohon tersebut. Mungkin ada nanti dalam sejarah yang lebih luas. Intinya tumbuhan pun mereka berkomunikasi, berbicara dengan sesamanya. Itu sebabnya tidak sembarangan kita mematahkan, membuangnya dengan pekerjaan yang sia-sia. Dan di sini tentunya semua makhluk yang bisa kalam, yang diberikan sifat kalam kalau mereka bisa berbicara, memiliki kekurangan. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ada kekurangan. Nabi Muhammad SAW, beliau yang paling sempurna, tapi ada salah dan khilaf beliau. Apalagi orang semacam kita. Intinya hanya Allah yang sempurna. Wa hadhi sifatu sifatu wa hiya qudrah wal irada wal ilmu wal hayah was sama wal basar wal kalam tusamma sifatil ma'ani. Dan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam ini termasuk daripada sifat ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Wahiyya wujudiyatun bihaitsu lam kushifal hijab la ru'iyat au sumihat. Ketika hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 7 sifat ini la ru'iyat bisa dilihat atau sumi'at bisa didengar. Siapa yang bisa melihat dan mendengar? Baginda Rasulullah SAW saat beliau Mi'raj menerima perintah salat yang 5. Wa hadhi sab'atu tulazimu sab'atan allati tusamma ma'nawiyatun wa hiya umurun i'tibariyatun. Dan sifat 7 tadi yang ma'ani adalah meniscayakan bagi sifat-sifat yang lain yang disebut dengan sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Wahiyya umurun iktibariyatun, yaitu sifat yang hal-hal bersifat dengan ungkapan. Insya Allah maknawiyah akan kita bahas pada pekan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.